Halo guys, jumpa hangat lagi bersama aku Syafa Mata Kamilan di Kata Sapa tentang remaja to be better. Kali ini aku bakal membahas tentang seputar organisasi. Bicara tentang organisasi memang menjadi suatu hal yang sering dihadapi apalagi bagi para pelajar nih. Jadi organisasi sekolah dan di kampus itu memang beda ya. Maka dari itu, video ini dikhususkan untuk para pelajar jenjang SLTP dan SLTA yang mungkin lagi bingung, aku ikut organisasi atau enggak ya, manfaatnya apa aja sih, kerugiannya apa saja sih. Oke, kita akan bahas di seputar organisasi. By the way, sebelumnya kita harus tahu dulu lah ya, apa itu organisasi. Jangan-jangan kita mau masuk organisasi tapi kita belum tahu apa pengertiannya, apa maknanya. Nah, kalau dari makna katanya memang dari kata Yunani yaitu organon yang artinya alat. Wah, alat. Namun dalam beberapa ahli adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Ada juga yang menurut James Dimani adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Masih banyak lagi lah pengertian menurut para ahli. Namun yang kita perlu tahu bahwa organisasi ini perpaduan secara sistematis daripada dua orang atau lebih yang bekerja sama membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, satu kesatuannya itu disatukan dengan komponen-komponen organisasi yang ada khususnya di sekolah gitu. Biasanya kan ada OSIS, ada MPK, ada Pramuka, ada Paskibra, Mapala, dan masih banyak lagi. Untuk pemilihannya tersendiri itu bagaimana minat bakat kalian ya. Misalnya aku mau jadi pengibar bendera ya ke Paskibra atau misalnya ke yang lainnya. Namun yang akan kita bahas adalah apa sih manfaatnya. Sesuai pengalaman aku ya, jujur memang betul kadang manfaat dari organisasi ini dirasakannya secara tidak sadar loh. Kayak yang pertama ini yaitu meningkatkan relasi dan wawasan. Memang kata ini tidak asing lagi ya, tapi betul banget nih, kita sebagai pelajar harus bisa membagi hal tidak hanya pintar akademik, namun non-akademiknya juga dong. Nah, yang mana ketika kita ikut organisasi secara sadar atau tidak sadar, wawasan kita bertambah. Tentunya wawasan ini lain lagi dari pelajaran di kelas. Bagaimana wawasan cara pandang kita terhadap suatu masalah, suatu program, bahkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan ilmu-ilmu organisasi yang gak dipelajari dalam kelas. Yang kedua yaitu melatih leadership. Aku ambil kata leadership ini secara umum ya, dimana sikap pemimpin ini adalah proses untuk mempengaruhi sosial anggotanya, lalu mengatur, mengkoordinir semua dari mulai pembentukan ini, pembagian ini, sampai di akhir pun pemimpin ini masih mengatur gitu ya. Mengatur ini perlu adanya public speaking yang baik. Bagaimana kita mau mempengaruhi seseorang kalau public speak kita gak bagus? Bagaimana kita mau menarik perhatian siswa kalau public speak kita gak baik? Oke? Jadi tentunya meningkat public speaking juga termasuk di manfaat organisasi. Awalnya kita gak bisa ngomong di depan orang, namun lama-kelamaan kita terpaksa tuh terbiasa. Yang ketiga yaitu pintar memanage. Nah, ketiga ini pintar memanage. Memanage ini kan adalah mengelola, mengatur untuk diri kita maupun diri orang lain ya. Tapi aku akan bagi 3 nih di manage ini. Yang pertama, manage waktu. Asli guys, ikut di organisasi apalagi bukan kaleng-kaleng, kita bisa belajar mengatur waktu karena nanti kita akan terbiasa untuk memilih skala prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa dikerjakan nanti. Ketika kita sudah pandai mengatur waktu seproduktif apapun, kita akan ada waktunya untuk relax, istirahat, atau bercanda-canda, nongki sama teman. Yang kedua, manage pergaulan. Kok pergaulan? Kok bisa gitu ya? Bisa dong, karena ketika kita berada di organisasi, apalagi kita udah tahu makna organisasi, kita pasti udah tahu tuh mana yang baik dan mana yang benar. Atau asalnya kita karena terpaksa pulang sekolah yang harusnya kita main-main, gak jelas anak organisasi ini akan rapat. Ya gak apa-apa, hemat uang kan. Intinya kita bukan mempersempit pertemanan, namun kita memilih pergaulan yang berjalannya waktu relasi kita ke depannya akan luas, akan lebih mudah buat melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu manage emosi. What? Emosi? Emosi ini kan suatu ekspresi atau perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang.
jujur memang semakin dewasa kita nggak se-free itu loh guys buat memperlihatkan kondisi kita. Kita harus lebih dewasa ya, contohnya nih kita lagi diputusin pacar atau masalah keluarga lah ya. Ketika kita sudah masuk organisasi, mau gak mau kita harus buang dulu masalah itu dan bersiap untuk memimpin rapat atau mengikuti rapat, mengikuti kegiatan lah ya. Emang susah sih, namun banyak banget orang hebat yang bisa lakuin hal ini. Profesional banget lah artinya. Tapi jangan lupa luapin ya di lain waktu gitu. Nah teman-teman, sebetulnya masih banyak lagi manfaat dari pengalaman organisasi yang bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Dari mulai cara negosiasi itu bagaimana, lalu soft skill kita akan meningkat gitu ya, lalu teamwork, dimana kita bisa kerja sama tim yang baik yang tentunya dibutuhin saat kita dimanapun berada. Ada juga pengaturan keuangan kan ya, juga surat menyurat sampai dunia pereditan gitu ya. Pokoknya pas banget buat kita yang lagi berproses dan itu udah ada wadahnya gitu. Nah, kalau tips sih dari aku, kita ketahui dulu fashion kita di mana, entah kita jago speak, atau jago edit, atau jago teknologi, jago musik, dan lain-lain. Kalau kita udah tahu fashion kita bakalan nyaman dan bisa ngembangin setinggi mungkin fashion kita. Cari organisasi yang cocok buat kamu, terus juga kalian harus manage kapasitas kalian. Kita harus sudah tahu sepenting dan sebutuh apa kita di organisasi ini. Memilih dulu apakah kita bisa membagi waktu, membagi pikiran, juga kesehatan kita kan ya. Tapi insya Allah kok kalian bisa, karena organisasi kan tujuannya untuk menjadikan kita kuat. Dan pokoknya semangat berproses, jangan mudah down, karena nanti ada seleksi alam atau ujian cobaan yang akan kamu hadapi di organisasi. So, tentukan organisasi yang akan kamu pilih, juga tentukan apa yang akan kamu lakukan. Tapi aku mau kasih tahu nih, ada 2 tipe organisasi yang gagal. Yang pertama, dia tahu apa yang dia inginkan, tapi dia gak tahu apa yang harus dia lakukan di organisasi itu. Dan yang kedua, dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia gak tahu apa tujuan dia masuk organisasi itu. Sehingga organisator ini tidak mendapatkan apa-apa ketika selesai jabatannya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih ya udah nonton video ini. See you next video. Thank you. Bye-bye.